Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu pula selalu salawat dan salam kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya, dan begitu pula kepada para sahabat-sahabatnya, karena semua telah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua, dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah diamanahkan kepada kita, bahwasannya pada pertemuan kali ini di tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala berkahi ini, kita akan membahas dan mengkaji yang berkaitan dengan asyirk, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik, jazakumullahu khair. Yang mana kesyirikan ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akan ada terus dari zaman dulu sampai zaman sekarang dan seterusnya, tidak akan berhenti. Dan kesyirikan tetaplah namanya kesyirikan bagaimanapun bentuk bungkusannya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus waspada dan hati-hati dan selalu khawatir akan kesyirikan ini. Karena Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam, yang digelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi, itu selalu khawatir akan kesyirikan, takut kepada kesyirikan. Makanya salah satu daripada doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah khabarkan di dalam Al-Qur'anil Karim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku, anakku dan keturunanku untuk menyembah asnam, yaitu berhala, yakni asyirk. Oleh karena itu kata para ulama, kalau Nabi Ibrahim saja takut terhadap kesyirikan, khawatir akan dirinya dan anak keturunannya untuk melakukan kesyirikan, lalu siapa yang lebih pantas untuk merasa aman dari kesyirikan? Kalau Nabi Ibrahim saja yang digelar bapaknya para nabi-nabi takut untuk jatuh ke dalam kesyirikan, lalu siapa lagi yang berhak untuk merasa aman dari kesyirikan? Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, penting kita kaji masalah kesyirikan ini. Dan hati-hati, kesyirikan itu banyak macam dan modelnya. Bermacam-macam, bukan satu macam, banyak jenisnya. Dan pembahasan tentang kesyirikan ini bukan pembahasan yang udah basi ya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang-orang, untuk apa bahas tentang syirik? Syirik itu udah nggak ada lagi. Itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah nggak ada lagi zaman sekarang. Salah. Justru di zaman sekarang kesyirikan itu lebih banyak daripada ahlu tauhidnya. Daripada orang yang mentauhidkan Allah, lebih banyak orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang contohnya, orang-orang Nasara dengan orang-orang Muslim, mana yang lebih banyak? Udah jelas orang-orang Nasara. Itu baru satu agama. Belum lagi agama yang lain, Buddha, Hindu dan lain-lainnya.
Kalau digabungkan dengan orang-orang muslim, maka lebih banyak mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu salah kalau kita katakan pembahasan tentang kesyirikan ini nggak penting. Dibilang udah basi. Buktinya orang yang melakukan kesyirikan lebih banyak dibandingkan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penting kita kaji, penting kita ulang agar kita saling mengingatkan, agar kita tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Karena bahaya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa syirik adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Dia yang paling besar. Dia yang paling tidak bisa ditolerin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati tidak bertaubat, habis sudah. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang paling besar, ini kesyirikan ini. Lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa berzina, dosa merampok, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Itu nggak ada apa-apa yang dibandingkan dosa syirik. Makanya kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Kalian mau tidak aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Kata para sahabat Nabi SAW, bala ya Rasulullah. Iya mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melakukan perbuatan syirik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sering orang bertanya, kenapa sih kesyirikan itu sangat dibenci dan sangat dimurkai Allah, sampai-sampai tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pelakunya yang mati tidak bertaubat dari kesyirikan, nggak ada tolerin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih kok bisa begitunya Allah marah kepada perbuatan syirik? Terkadang banyak orang-orang bertanya seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bercerita tentang agama, maka perlu kita melihatnya dengan kacamata syariat. Kalau kita bicara tentang agama pakai kacamata dunia, pakai kacamata manusia, nggak bakal kelihatan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pakai kacamata manusia nih, berbicara tentang kesyirikan, maka orang akan berpikir, loh kok bisa kesyirikan itu dosa yang paling besar, bahkan lebih besar dari membunuh, lebih besar daripada merampok, lebih besar daripada berzina, kok bisa? Kan dia nggak merugikan siapa-siapa itu kesyirikan. Orang meminta kepada kuburan, kepada wali-wali yang sudah mati, emang siapa yang dirugikan? Kan dia yang mengerjakan dirinya sendiri, dia nggak paksa orang. Orang yang menyembelih kepada kuburan-kuburan, kepada wali-wali yang sudah mati, dosanya apa? Salahnya di mana? Ruginya di mana? Dia beli kambing, beli sapi pakai duit sendiri. Nggak minta punya orang, nggak maksa orang, nggak mencuri punya orang, nggak nyakitin hati orang. Orang dia nyembelih harta dia sendiri. Salah dari mana? Itu kalau kita lihat dari kacamata manusia, kacamata dunia. Memang nggak ada salahnya. Makanya banyak orang-orang awam mengatakan, ya dosa membunuhnya lah yang lebih besar. Kenapa? Karena nyawa orang dihilangi. Dosa merampok itu lebih besar daripada syirik. Kenapa? Karena mengambil harta orang, menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain. Karena dia hanya sebatas kacamata dunia, kacamata manusia. Maka kalau kita berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, pakailah kacamata syariat. Kenapa kesyirikan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kita berikan perumpamaan. Ini bukan menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak. Ini hanya perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman kita. Biar kita gampang paham kenapa syirik sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaannya seperti ini. Kalau kita memiliki teman, yang mana teman ini orangnya baik sekali, teman karib, sering bantu, sering nolong. Pokoknya apa saja yang kita butuhkan pasti dia berikan. Teman baik sekali, karib sekali. Suatu hari kita jahati, kita curangi, kita ambil haknya, kita bohong kepadanya. Itu perbuatan zolim atau bukan? Zolim, jelas. Kenapa? Karena itu teman dekat. Sudah banyak membantu, sering menolong. Kalau kita jahati, kita zolimi, kita ambil haknya, berarti itu kezoliman. Itu kurang ajar. Semua orang pasti tahu, gak benar ini, jahat ini orang ini.
perbuatan kezoliman yang kita berikan kepada teman itu akan menjadi lebih besar kalau kita berikan kepada kedua orang tua yang melahirkan kita, mengurus kita, yang menjadikan kita sampai besar seperti ini. Kalau kita zolimi mereka, maka kezolimannya akan lebih besar, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sesama makhluk. Ini teman, ini orang tua, sama-sama manusia. Cuman kenapa kezoliman yang diberikan kepada kedua orang tua lebih besar daripada kezoliman yang diberikan kepada teman karib tadi? Karena orang tua lebih banyak jasanya. Orang tua itu lebih banyak berbuat baik kepada kita anaknya. Dari semenjak kita ada di kandungan dia, sampai dia melahirkan kita ke dunia ini, sampai diurus, sampai jadi orang. Itu kebaikan yang begitu besar yang gak bisa diberikan oleh teman karib tadi. Teman karib cuma bisa bantu berupa sebatas kemampuannya. Tapi orang tua lebih besar jasanya. Maka ketika orang tua itu dizolimi, dijahati, lebih besar kadarnya dibandingkan kita menzolimi teman karib kita tadi. Walaupun kedua-duanya nggak boleh. Namanya zolim itu dimanapun dan kapanpun nggak boleh. Kezoliman haram. Az-zulm zulumatul yaumal qiyamah. Kezoliman akan dibalas kezoliman di hari kiamat nanti. Tapi ini kita sedang membicarakan kenapa syirik itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sesama makhluk saja sudah berbeda tingkat kezolimannya. Jadi kezoliman itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dilihat kepada siapa yang dia zolimi. Makin besar posisi yang dia zolimi, maka makin besar kezolimannya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah jelas lebih besar jasanya daripada kedua orang tua kita. Kebaikannya lebih banyak jauh daripada kedua orang tua kita. Dia yang memberikan segalanya kebutuhan kita. Udara, nyawa, darah. Walaupun kita ada di kandungan ibu kita, memang ibu kita yang menjaga itu. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmatnya semuanya kepada kita. Sampai kita dilahirkan ke dunia pun masih Allah berikan nikmat-nikmatnya. Nah, Allah cuma minta illa liya'budun, kau ibadahi aku. Itu yang Allah minta. Setelah Allah memberikan semua kebaikan, anugerah-anugerahnya, kenikmatan-kenikmatannya, ibadahi aku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, ibadahi Allah. Malah kita berikan ibadah itu kepada selain Allah. Ibaratnya tadi orang tua telah berjasa mendidik anaknya, merawat anaknya, malah dia berbakti kepada orang tua orang lain. Bukan orang tua kandung dia yang merawat dia. Tapi begitu dia udah besar, malah baiknya sama orang lain, bukan sama orang tuanya. Kira-kira orang tuanya marah apa senyum? Pastilah murka. Saya yang merawat kamu, saya yang memelihara kamu, membesarkan kamu, mensekolahkan kamu, malah kau berbaktinya sama orang tua sih. Gak jelas orang tua siapa. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan segala-galanya kepada kita. Semuanya Allah berikan dari kebutuhan kita. Malah cuman diminta untuk beribadah, mintanya ke kuburan. Disuruh untuk ikhlas hanya untuk Allah, dia sekutukan Allah dengan hal-hal yang lain. Seperti penjaga-penjaga ya lautan, penjaga-penjaga gunung yang diyakini telah menjaga lautan tersebut, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Itu kenapa Allah Subhanahu wa taala murka sekali kepada kesyirikan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innasyirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezoliman yang paling besar. Udah nggak ada tandingannya udah. Kenapa? Karena yang dia zolimi ini adalah zat yang maha besar. Sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, tingkat kezoliman itu tergantung kepada siapa yang dia zolimi. Makin tinggi posisi orang yang dia zolimi, makin tinggi kezolimannya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar, zat yang maha agung. Ketika dizolimi, maka akan lebih besar kezolimannya. Itu kenapa kesyirikan menjadi satu hal yang tidak bisa diampuni oleh Allah bagi pelakunya yang mati tidak bertaubat atas perbuatan kesyirikan yang telah dia lakukan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian
Kesyirikan itu dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Yang pertama disebut dengan syirkul akbar, yang kedua disebut dengan syirkul asghar, artinya syirik besar dan syirik kecil. Ini para ulama yang membaginya. Kalau kita cari di dalam Al-Quran dan di dalam hadis yang sahih, memang gak ada dari Nabi dan gak ada dari Allah mengatakan syirik terbagi menjadi dua. Memang gak ada. Itu dari ulama. Ulama yang membaginya berlandasan Al-Quran dan hadis yang sahih. Dalam tujuan untuk apa? Untuk memudahkan kita memahaminya. Bahwasannya syirik itu ada dua. Dan agar kita paham kenapa dibagi, ada tujuannya. Untuk menunjukkan mana yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan mana yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Itu fungsi dan tujuannya. Jadi nggak bisa kita katakan, wah mana dalilnya? Memang nggak ada dari Al-Quran, memang nggak ada dari hadis. Ini cuma metode pembelajaran. Kalau seandainya ada yang bertanya begitu, maka kita jawab. Di mana hadisnya, di mana ayatnya yang menyebutkan bahwasannya rukun Islam ada 5. Nggak ada. Cari hadis yang sahih dari Nabi ya. Hadis yang sahih dari Nabi, bukan perkataan ulama. Mengatakan arkanul Islam khamsah. Nggak ada hadisnya, apalagi ayatnya. Lalu dari mana itu ada? Dari para ulama. Ulama membaginya menjadi 5 rukun Islam. Agar apa? Agar mudah kita pahami, agar mudah kita ketahui. Dan para ulama membagi itu berlandasan hadis yang sahih. Disebutkan bahwasannya rukun Islam itu ada 5 syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa tahujjul baita man istata'a ilaihi sabila. Ada 5. Jadi begitu juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembagian ya syirik itu ada 2, bukan perkara bid'ah. Sama seperti pembagian tauhid ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Memang nggak ada kalau dicari hadisnya. Mana hadis yang menyebutkan tauhid rububiyah? Ada kata tauhid rububiyah? Memang nggak ada. Begitu juga ayatnya. Tapi itu metode pembelajaran dari para ulama. Biar kita paham. Tauhid yang harus kita yakini ada 3 hal. Yang harus kita kerjakan, kita praktekkan, kita berikan, kita esakan Allah di dalamnya. Ada 3 hal. Nah itu. Jadi bukan masalah ini mana dalilnya, mana memang tak ada. Tapi para ulama membaginya untuk cara agar kita mudah paham. Dan mereka membagi itu bukan karena suka-suka hawa nafsu, tapi karena mereka mengikuti hadis. Dan begitu juga ayat Al-Quranil Karim yang mereka pahami. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pembagian 2 tadi kesyirikan. Syirik besar, syirik kecil. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk menunjukkan mana yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, mana yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dan ingat baik-baik, jangan salah paham. Jangan mentang-mentang kita dengar syirik kecil, kecil gampang kecil. Bukan. Itu dibagi 2, bukan menunjukkan kalau ini besar, hati-hati, kalau ini kecil, gampang, sepele. Bukan. Ya, itu sama-sama dosa besar kedua-duanya itu. Syirik besar, dosa besar. Syirik kecil, dosa besar juga, bukan dosa kecil. Nah itu, cuman fungsinya untuk apa jemaah? Untuk mengetahui, oh kalau ini pelakunya tidak bertaubat, jelas di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kafir, khalidina fiha. Bagi pelaku dosa besar yang tidak bertaubat, mati tak bertaubat. Sedangkan dosa kecil masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, syirik kecil ya. Masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap termasuk dosa yang besar. Walaupun syirik kecil masih ada ampunan, tapi tetap dia termasuk dosa yang besar, yang mana statusnya nanti di akhirat adalah tahta masyiatullah, sebagaimana akidah ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasannya pelaku dosa besar yang tidak mengkufurkan, pelaku dosa besar yang tidak mengkufurkan dari agama Islam, maka di akhirat dia dibawa kehendak Allah. Insya'a ghafaralah wa insya'a uzibah. Kalau Allah mau Allah ampuni, langsung masukkan ke dalam surga. Kalau Allah berkehendak, Allah azab dulu sampai bersih dosa-dosanya, kemudian Allah masukkan lagi ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengetahui tentang macam-macam atau jenis-jenis kesyirikan,
maka kita perlu pahami tentang tauhid. Kalau kita mau tahu nih jenis-jenis kesyirikan, maka terlebih dahulu kita harus pahami tentang tauhid. Kenapa? Karena tauhid lawannya syirik. Maka tauhid tadi di awal kita sudah sampaikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, apa itu tauhid rububiyah? Banyak orang nggak ngerti tauhid rububiyah karena bahasa Arab kan begitu. Intinya tauhid rububiyah itu biar kita gampang untuk memahami, ringkasnya tauhid rububiyah itu adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan yang hanya menjadi milik Allah. Kita esahkan, kita berikan hanya untuk Allah perbuatan-perbuatan yang memang yang berhak adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa perbuatan-perbuatan yang memang menjadi milik Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti menciptakan segalanya. Itu perbuatan khusus milik Allah. Harus kita esahkan hanya kepadanya, nggak boleh kepada yang lain. Bahwasannya Allah yang menciptakan segala-galanya. Seperti apa lagi perbuatan yang harus kita esahkan hanya milik Allah? Seperti setelah menciptakan, Dia yang merawat. Dia yang merawat semuanya. Makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, Allah yang rawat, Allah yang berikan rezekinya, Allah yang atur segala-galanya. Kemudian perbuatan seperti apa lagi? Seperti mengontrol. Setelah Allah ciptakan, Allah pelihara, Allah yang kontrol. Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadi. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti apa lagi perbuatan yang harus kita esahkan hanya milik Allah? Seperti Allah yang mematikan dan menghancurkan. Semua Allah yang matikan, semua Allah yang hancurkan. Tak luput satu pun. Kalau Allah katakan hancur, hancur semuanya. Allah katakan mati, mati semuanya. Innahu yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Seperti apa lagi perbuatan yang harus kita esahkan hanya milik Allah, dan itu tauhid rububiyah. Biar kita ngerti, biar kita paham. Yaitu Allah yang mengembalikan setelah dihancurkan. Setelah mati semuanya Allah yang hidupkan. Setelah hancur semuanya Allah yang kembalikan. Di hari kiamat nanti Allah hidupkan semua makhluknya. Ini hanya milik Allah. Jangan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah memberikan hak tersebut kepada siapapun dari makhluknya, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Ini hak paten milik Allah. Enggak ada satupun makhluknya yang punya hak otonomi atas perbuatan-perbuatan itu, enggak ada. Lalu pertanyaannya, kira-kira ada enggak muslim yang terjatuh ke dalam kesyirikan hal rububiyah ini? Ada tidak? Ada. Seperti apa contohnya? Seperti banyak daripada kalangan kaum muslimin yang meyakini bahwasannya penguasa pantai laut selatan adalah Nyi Roro Kidul. Makanya mereka sering sedekah laut karena mereka yakin bahwasannya yang mengatur ombak itu jadi besar, jadi kecil itu Nyi Roro Kidul. Yang mendatangkan ikan banyak ataupun mengurangi ikan tangkapan nelayan itu Nyi Roro Kidul. Nah, ini berarti telah jatuh ke dalam kesyirikan babnya rububiyatullah. Karena Allah tidak pernah memberikan hak itu kepada siapapun dari makhluknya, enggak pernah. Allah yang ngatur lautan. Allah yang membesarkan dan mengecilkan ombak di tengah lautan. Allah yang menjaga semua gunung-gunung yang ada di muka bumi ini. Allah. Tapi kan saya dengar ada malaikat penjaga gunung, Ustadz. Ada juga malaikat yang mengatur hujan, Ustadz. Lah itu gimana, Tad? Betul. Ada sebagian malaikat-malaikat Allah yang Allah tugaskan untuk itu. Tapi ketahuilah, mereka hanya petugas. Bukan yang memiliki hak otonomi untuk mengatur. Tidak ada sama sekali, petugas. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada enggak orang yang mau minta agar hujan turun? Hai malaikat pengatur hujan, berikan hujan. Ada nggak doa seperti itu? Nggak ada. Walaupun malaikat itu memang diberikan tugas untuk mengatur hujan itu kapan turunnya, kapan nggak turun. Ada malaikat mengatur hujan.
Tapi kita nggak minta ke malaikat itu. Yang kita minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat tadi cuma petugas doang, nggak punya hak sama sekali. Dia cuma mengerjakan apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintahkan. Dan itu sifat malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nggak pernah memaksiati Allah. Apa saja yang diperintahkan mereka taat, mereka kerjakan. Makanya ada malaikat yang memang kerjaannya berzikir aja, berzikir. Ada malaikat yang kerjaannya sujud aja, sujud, nggak pernah bangun. Begitulah malaikat. Ada nggak orang yang mau umur panjang, mintanya sama malaikat maut? Wahai malaikat maut, jangan datang dulu dong. Saya masih belum nikah nih, masih jomblo. Ada nggak gitu doanya? Kan kalau malaikat maut datang, habis nyawanya, habis umurnya. Nggak ada begitu. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah panjangkan umurku di dalam kebaikan ya Allah. Bukan kepada malaikat maut. Malaikat maut cuma petugas. Tapi yang punya hak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang contoh kesyirikan yang terjadi pada bab rububiyatullah. Kemudian biar kita tahu lagi jenis kesyirikan yang lain, maka kita ketahui juga bahwasannya tauhid itu ada disebut dengan tauhid asma wa sifat. Apalagi itu asma wa sifat? Karena bahasa Arab kan. Orang kadang nggak mengerti kalau tidak paham bahasa Arab. Maka tauhid asma dan sifat itu adalah intinya kita mengesahkan atas apa yang datang kabarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah kabarkan tentang dirinya, namanya dan sifatnya. Dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Apa yang datang kabar dari Allah tentang nama dan sifatnya, maka kita harus esakan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Seperti kita tahu, innahu sami'ul alim. Allah itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Makanya perhatikan jamaah. Bahasa Indonesia, sami itu kan artinya mendengar. Tapi ketika itu berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membedakan, karena kita harus mengesahkan hanya untuk Allah. Sifat itu tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam terjemahan bahasa Indonesia coba perhatikan. Innahu sami'. Padahal sami itu artinya mendengar, tapi ditambahkan yang maha mendengar. Agar apa? Untuk membedakan. Karena makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk ciptaan Allah pun mendengar seperti kita manusia. Tapi beda pendengarannya. Pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segalanya. Hatta namlatu fi zulmatil zalma, sampai semut hitam yang berjalan di tengah malam yang gelap gulita, Allah pun dengar, Allah pun tahu. Sampai daun yang jatuh entah di mana, waktunya, kapan dan tempatnya, Allah pun dengar, Allah pun tahu. Itulah pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak seperti kita manusia. Manusia mah cuma jaraknya berapa meter. Kalau udah lewat dari sekian meter udah nggak kedengaran lagi udah. Jangankan itu, suara yang dekat aja, tapi kalau yang ngomong sekali 3 orang, ini contohnya nih, antum, ngomong sekaligus sama ana, serentak, sama-sama pakai bahasa Indonesia, ana nggak bisa tahu ini ngomong apa. Itulah kebatasan pendengarannya manusia. Padahal dekat di sini. Tapi karena yang ngomong sekaligus 3 orang, nggak bisa kita, yang mana mau didengarkan gitu. Yang ini ngoceh. Padahal dekat, masih sama-sama bahasa Indonesia. Gimana kalau yang ngomong satu bahasa Inggris, satu bahasa Arab, satu bahasa Sunda? Apa nggak lebih puyeng lagi? Itulah ya pendengaran manusia yang terbatas. Beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang meminta kepada Allah, dimanapun dan kapanpun, Allah dengar. Nah, ini sifat seperti ini harus kita esakan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa lagi? Seperti alim, maha mengetahui. Al-ilm, mengetahui segalanya. Baik yang sedang terjadi, atau yang sudah terjadi, atau yang belum terjadi. Allah tahu semuanya. Kalau ini terjadi, jadinya apa? Allah pun tahu. Kalau ini nggak terjadi, maka konsekuensinya apa? Allah pun tahu. Beda dengan kita, ilmu kita terbatas. Lalu pertanyaannya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada nggak kaum muslimin yang jatuh ke dalam kesyirikan asma wa sifat ini? Ada. Contohnya dukun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad.
Siapa yang mendatangi ya dukun atau para tidak normal, itu bukan paranormal, itu nggak normal dia, soalnya minta sama syaitan. Para tidak normal datang tanya dan dia yakin apa yang dikatakan dukun tersebut, dia sudah mengkufuri apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Qur'anil Karim. Kafir. Lah ini jatuhnya kesyirikan mana? Kesyirikan dalam bab asma wa sifat. Karena dia meyakini dukun itu mengetahui hal yang gaib. Padahal kita sudah bilang tadi, salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamul ghaib, mengetahui perkara yang gaib. Cuman Allah yang mengetahui segala-galanya. Nah, dia pergi ke dukun. Berarti dia telah jatuh ke dalam kesyirikan mengenai asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh kesyirikan yang lain seperti apa? Yaitu seperti kesyirikan yang terjadi atau terjatuh dalam bab tauhid uluhiyah. Apalagi nih uluhiyah, kan gitu. Banyak orang-orang awam bertanya, apa itu uluhiyah? Karena nggak ngerti bahasa Arab, karena uluhiyah itu bahasa Arab. Intinya uluhiyah itu adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kita yang memang harus diberikan kepada Allah. Apa itu? Ibadah. Itu harus kita esahkan, hanya milik Allah. Ibadah itu tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan kita itu. Jadi kalau asma wa sifat tadi adalah membenarkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala, rububiyah adalah tadi menetapkan perbuatan yang hanya Allah yang miliki, dan uluhiyah menetapkan perbuatan kita sebagai hamba yang hanya memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna uluhiyah. Gak boleh kita berikan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu ibadah. Ad-du'a wal ibadah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda. Ibadah itu semua ungkapan yang di situ ada kecintaan dan keridhaan Allah. Kalau Allah suka dengan perbuatan itu, Allah ridho dengan perbuatan itu berarti ibadah. Kalau ibadah berarti konsekuensinya cuman untuk Allah. Nggak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, contoh syirik yang terjatuh dalam tauhid uluhiyah, kesyirikan yang jatuh pada bab uluhiyah seperti apa contohnya? Contohnya adalah seperti doa. Bahkan ini doa ini kalau dialihkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah kesyirikan yang paling top. Paling top kesyirikan adalah berikan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Karena disebutkan di dalam hadis, walaupun sebagian ada yang mendoifkannya, tapi maknanya sahih, disebutkan oleh para ulama, yaitu ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah. Kenapa menjadi intisari? Karena doa adalah perbuatan ibadah yang paling Allah cintai. Kok bisa Allah paling cinta kepada perbuatan doa? Karena ada dua faktor, kata para ulama. Yang pertama, orang yang berdoa itu menunjukkan kehinaannya sebagai hamba di hadapan Allah. Namanya orang minta kan orang butuh. Kalau orang butuh mana ada sombong-sombongnya. Lo butuh berarti ngemis. Kan begitu. Mana ada orang minta, sini kasih aku. Itu mah maksa, bukan minta namanya, bukan doa. Orang yang berdoa pasti dia akan merendah, menghinakan dirinya, menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah paling suka kepada hamba yang menghinakan dirinya di hadapan Allah. Paling suka. Nah, itu faktor pertama. Kenapa Allah sangat cinta kepada perbuatan doa. Faktor yang kedua, orang yang berdoa itu menunjukkan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah salah satu namanya adalah As-Samad, tempat bergantung. Allah suka kalau hamba-hambanya bergantung segala-galanya kepada dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dua faktor kenapa Allah sangat suka kepada perbuatan doa. Nah, saking sukanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada perbuatan doa, ketika dialihkan kepada selain Allah, maka Allah akan menjadi lebih murka lagi, karena itu adalah hal yang paling dia cintai. Perumpamaannya begini jamaah. Kita punya makanan favorit,
makanan yang paling kita demen, paling kita sukai. Dan itu punya kita itu makanan. Udah kita beli pakai duit kita halal. Punya kita di depan mata. Dan itu kesukaan, favorit yang paling kita demenin dari makanan yang ada. Tiba-tiba dikasih ke orang. Dikasih ke orang di depan mata kita. Murka apa senyum? Murka. Kenapa murka? Ini mah makanan kesukaan saya. Kalau makanan biasa-biasa aja diberikan kepada orang lain mah nggak masalah. Ini yang paling saya cintai, yang paling saya suka, udah saya beli halal. Diambil gitu aja dikasih ke orang. Itu manusia. Kita tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak. Ini untuk mendekatkan pemahaman kita agar kita paham kenapa Allah mengatakan doa itu paling dicintai, dan kenapa ketika doa dialihkan kepada selain Allah, Allah paling murka. Bahkan dikatakan kesyirikan yang paling besar adalah memalingkan doa kepada selain Allah. Dia minta kepada Mbah Fulan, minta kepada kuburan, kepada orang-orang yang tidak ada hadir, orang gaib. Syekh Abdul Qadir Jailani, dia minta tolong saya, pada entah kemana orang yang tak ada, tak mendengar juga. Dia minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampaikan bahwasannya rububiyah ya, yang menciptakan, mengontrol, mengatur, begitu juga asma wa sifat yang mendengar, mengetahui, begitu juga ibadah, doa tadi itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan kalau ada orang yang beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau kepada ya orang-orang yang memang tidak pantas diberikan ibadah istighatsah tersebut, maka dia telah mengumpulkan 3 kesyirikan sekaligus. Contohnya seperti yang kita sampaikan di awal tadi, beristighatsah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini sekaligus 3 kesyirikan yang dia lakukan. Kenapa? Yang pertama, dia meyakini bahwasannya yang mengatur, mengontrol segala sesuatu apabila dia ada di tengah lautan, ya Abdul Qadir Jailani agisni, berarti dia memahami dan meyakini bahwasannya yang mengatur ombak itu, mengatur lautan itu berarti Syekh Abdul Qadir Jailani, berarti jatuh kepada kesyirikan rububiyah. Karena yang mengatur, mengontrol semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jatuh ke dalam kesyirikan asma wa sifat. Kenapa? Dia meyakini bahwasannya Syekh Abdul Qadir Jailani itu mendengar dia, padahal jaraknya entah kemana, dan orangnya pun sudah nggak ada, sudah wafat. Dia di benua mana, Syekh Abdul Qadir di benua mana. Dia yakin ketika dipanggil agisni, dengar Syekh Abdul Qadir Jailani. Berarti dia telah jatuh ke dalam kesyirikan asma wa sifat. Karena yang maha mendengar dan mengetahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia jatuh juga ke dalam kesyirikan uluhiyah. Kenapa? Karena dia memalingkan doa yang seharusnya diberikan kepada Allah, dia berikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang-orang sufi ya, di dalam kitab mereka itu menyebutkan bahwasannya Allah telah memberikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani kaun. Kaun itu tahu? Kun fayakun. Itu telah Allah berikan kepada Syekh Abdul. Jadi Syekh Abdul Qadir itu bisa melakukan apapun, segalanya bisa dikerjakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini adalah perkataan dusta. Enggak benar jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, kesyirikan itu bukan berarti tidak beriman kepada Allah. Nah, ini perlu kita pahami. Banyak orang juga salah paham. Lah kok dibilang dia syirik, orang dia syahadat la ilaha illallah, sholatnya di masjid, puasa juga bulan Ramadan, kok dibilang syirik? Waktunya Isya. Gimana? Sholat dulu, nanti kita lanjut. Taib, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kembali, yang mana setelah kita mengetahui tentang contoh-contoh kesyirikan, baik itu kesyirikan yang terjadi pada rububiyatullah atau kesyirikan yang terjadi pada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga terakhir yang telah kita sampaikan yaitu kesyirikan yang terjadi pada uluhiyatullah, dan kesyirikan uluhiyatullah yang sangat besar, kesyirikan yang begitu besar, begitu Allah murkai, adalah berupa memalingkan doa yang seharusnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada selain Allah. Dan kita sudah sampaikan tadi alasannya
kenapa doa sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memiliki dua faktor. Yang pertama, orang yang berdoa itu adalah orang yang merendahkan dan menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah suka kepada hamba-hambanya yang menghinakan dirinya di hadapan Allah. Dan faktor yang kedua sudah kita sampaikan juga tadi di awal, bahwasannya orang yang berdoa menunjukkan bahwasannya dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat suka kepada hamba-hambanya yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nama Allah adalah As-Samad. Nama dan sifat Allah adalah tempat bergantung. Begitu pula kata Nabi SAW, liyas'al ahadukum rabbah hatta syirakin alih. Sebisanya kalian selalu meminta, berdoa kepada Allah walaupun itu urusan sendal cepitnya yang putus. Kalau bisa masalah remeh temeh pun itu kalau bisa minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saking cintanya Allah kepada perbuatan doa kepada hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa yang sangat Allah cintai tersebut kalau dialihkan, dipalingkan kepada selain Allah, pastilah Allah akan sangat murka. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa adalah ibadah. Bahkan disebutkan tadi intisari daripada ibadah adalah berdoa. Karena semua ibadah yang kita kerjakan gak luput dari namanya doa. Salat, dari awal kita sudah berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Begitu juga ya, ketika kita selesai sholat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah yang kita kerjakan tidak luput dari namanya doa. Makanya banyak sekali doa. Doa masuk ke dalam rumah, doa masuk ke masjid, keluar masjid, doa masuk toilet, doa keluar dari toilet. Banyak doa macam-macam seharian kita yang memang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita selalu berdoa kepada Allah. Bahkan kata Rasulullah, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau enggak dimintai, Allah marah. Beda dengan kita manusia. Kalau kita makin sering dimintai, kita ngamuk. Itu kalau sering dimintai, pertama diminta masih senyum, dikasih, minta tolong dong, pinjam uang dong, dikasih. Hari berikutnya minta lagi, udah mulai senyumnya berkurang. Hari ketiga udah ngamuk-ngamuk. Itu kalau makhluk manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dimintai, Allah yang marah. Oleh karena itu jangan pernah kita memalingkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kesyirikan yang terjadi pada uluhiyatullah. Contoh yang lain adalah seperti menyembelih kepada selain Allah. Sesembelihan ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama mengatakan perbuatan atau ibadah harta yang paling sempurna adalah berkurban. Begitu pula ibadah badan yang paling sempurna adalah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sesembelihan ini tidak boleh kita berikan kecuali kepada Allah. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sholat, ya, begitu juga sesembelihan, hidup dan mati hanya milik Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah di hal tersebut. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita jangan menganggap remeh jamaah. Sesembelihan ini sekecil apapun kalau diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah jatuh ke dalam syirkul akbar. Dia telah keluar kufur dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sembarangan. Makanya ada hadis, walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini mauquf, yaitu dari sahabat Salman Al-Farisi. Tetapi para ulama yang lain mengatakan tidak mungkin sahabat Nabi seperti Salman Al-Farisi berdusta, sehingga mereka mengatakan sebagian bahwasannya hadis ini sahih dari Nabi SAW. Apa kata Salman Al-Farisi? Dakhala rajulun an-nar fi dzubab wa dakhala rajul al-jannah fi dzubab. Ada seorang pemuda yang masuk ke dalam neraka Allah karena apa? Karena lalat. Dan ada lagi yang masuk ke dalam surga Allah karena lalat. Sehingga tidak boleh kita
ya menyepelekan sesembelihan tersebut. Apa kisahnya? Diriwayatkan bahwasannya ada 2 orang pemuda yang ingin melewati perkampungan yang di situ warganya, masyarakatnya menyembah berhala. Kemudian mereka mensyaratkan kepada kedua pemuda yang akan lewat ini, kalian boleh lewat kalau sudah mengorbankan sesuatu kepada berhala kami. Kalau enggak boleh lewat. Maka pemuda yang pertama mengatakan, aku enggak punya apa-apa. Aku nggak bisa memberikan sesembelihan kepada berhala kalian, nggak punya harta, nggak bisa beli kambing, nggak bisa beli sapi. Apa kata warga kampung tersebut? Sesembelihlah apapun yang kau temui, walaupun cuma seekor lalat. Korbankan walaupun cuma seekor lalat. Tapi kata pemuda yang pertama ini enggak, karena dia tahu bahwasannya sesembelihan itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faduribu unuqah, dipenggal lehernya, mati. Kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah, dia masuk ke dalam surga Allah, karena dia nggak mau nyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pemuda yang kedua, karena dia mengira bahwasannya cuma seekor lalat sepele, gampang aja seekor lalat, nggak berharga, maka dia bunuh lalat itu dengan tujuan untuk dikurbankan kepada berhala tersebut. Kemudian dia mati, wadakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak boleh kita persepelekan sesembelihan ini, sekecil apapun, ya, bagaimanapun resikonya, apapun konsekuensinya, kalau itu disyaratkan untuk disembelih kepada selain Allah, maka tidak boleh. Sama seperti menyembelih, ya, kerbau, kemudian kepalanya diberikan ke laut pantai selatan yang disebut dengan sedekah laut. Ini juga nggak boleh jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam, karena dia menyembelih hewan tersebut bukan untuk Allah tapi untuk Nyi Roro Kidul, agar dimudahkan tangkapan ikannya, agar ombak di tengah lautan nggak besar. Ini kan syirkul akbar. Dia berikan kepada penunggu laut tersebut dengan berbagai alasan. Banyak sekarang orang ketika ditanya, kenapa kalian melemparkan kepala kerbau ke pantai laut selatan? Dia bilang untuk sedekah ke ikan-ikan yang ada di lautan. Ini ikan nggak perlu dikasih makan jemaah. Orang miskin masih banyak di luar sana yang butuh makan daging. Itu ikan sebelum antum hidup sudah ditangkapin oleh jutaan manusia, tapi nggak habis-habis tetap hidup. Nggak perlu antum kasih namanya sedekah, kasih makan ke ikan. Kalau mau sedekah itu kasih makan kepada orang fakir miskin, bukan kepada ikan. Ikan sudah Allah tanggung rezekinya. Ini alasan doang untuk menutup-nutupi perbuatan syirik dengan dikatakan sedekah-sedekah. Makanya tadi di awal kita sampaikan, kesyirikan tetap kesyirikan walaupun bungkusannya berbeda. Karena sama kesyirikan zaman dahulu, zaman Nabi SAW, di zaman sekarang itu sama, cuman beda bungkusnya aja. Di zaman sekarang mungkin dibungkus dengan kata-kata Islami seperti sedekah, sedekah laut, sedekah bumi. Tetap saja itu kesyirikan karena menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nggak boleh ya menganggap remeh ataupun menampakkan sikap suka kepada perbuatan syirik, itu nggak boleh jamaah sekalian. Karena itu konsekuensi yang kita ucapkan daripada syahadat la ilaha illallah, itu kalimat memiliki konsekuensi. Apa konsekuensinya? La ilaha illallah artinya la, kita menafikan semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, illallah, dan kita isbatkan bahwasannya hanya Allah yang patut disembah. Berarti kita harus ingkari semua perbuatan syirik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Gak boleh kita anggap remeh, gampang lah, cuman kerbau doang gak masalah. Itu kesyirikan. Gak masalah kalau kita lihat kacamata manusia, tapi itu bermasalah besar kalau kita melihat dari kacamata syariat. Karena yang dizolimi adalah zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan jemaah kepada kita, khususnya orang-orang proyek yang sering membuka lahan. Karena memang di daerah-daerah pelosok dalam sana masih banyak tradisi-tradisi seperti menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya ketika akan membuka satu lahan, ya, perhutanan contohnya, ada warga setempat yang mereka masih memegang kepada tradisi adat budaya. Sehingga mereka mensyaratkan gak boleh buka lahan ini kecuali harus berikan sesembelihan kepada penunggu ini, penunggu ini, penunggu hutan ini dan itu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun tawarannya, kesyirikan itu tidak boleh dikerjakan.
Maka mereka bertanya, bagaimana hukumnya Ustadz? Maka saya bilang nggak boleh, syirik tetap syirik, apalagi itu syirkul akbar, hati-hati. Syirkul akbar mengeluarkan pelakunya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Lah tapi ini proyeknya besar, ini MM-an. Iya, besar juga syiriknya. Proyeknya besar, syiriknya juga besar, tapi ini jarang-jarang dapat proyek, jarang-jarang juga buat syirik. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang melakukan kesyirikan itu karena dua sebabnya jamaah. Yang pertama, memang dia kurang ilmu dan gak paham tentang kesyirikan. Ini yang pertama, orang jatuh ke dalam kesyirikan karena memang gak ngerti, jahil. Dan yang kedua, dia paham, ngerti, tapi dia lebih mementingkan budaya, adat dan tradisinya. Ini salah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Budaya, adat, tradisi itu tidak bisa menghukumi Islam. Tapi Islam yang memfilter adat, budaya dan tradisi. Makanya perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus, orang-orang Arab itu udah punya adat, budaya, tradisi, bukan enggak punya. Mereka punya kebiasaan minum arak, minum khamr, mabuk-mabukan, sampai mereka punya syair-syair tentang kenikmatannya khamr. Mereka bangga dengan itu. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, apa budaya Arab memfilter Islam atau Islam yang memfilter budaya Arab? Islam yang memfilter budaya Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mana budaya yang masih tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala tetap dikerjakan, mana yang menyelisihi perintah Allah maka ditinggalkan, dihapus. Sehingga jangan kita jadikan Islam itu Arab sehingga ada katanya Nusantara, Islam Nusantara. Enggak ada. Yang ada Arab yang diislamkan, bukan Islam yang diarabkan. Itu salah pemahaman seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad datang dengan Islam, mengislamkan bangsa Romawi, mengislamkan bangsa Persia, bukan Islam dipersiakan, bukan. Enggak ada. Nabi Muhammad menulis surat kepada Raja Herakl untuk memeluk agama Islam, untuk merubah mereka kepada ajaran Islam, bukan Islam yang dijadikan ke Persia-Persiaan, bukan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, yang betul adalah Nusantara diislamkan, bukan Islam dinusantarakan, ya. Tapi kalau mereka tetap mau membudayakan seperti alasan tadi, ini adalah warisan nenek moyang, maka silahkan. Tapi ketahuilah bahwasannya Islam yang memfilter budaya dan adat istiadat, bukan sebaliknya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui beberapa daripada jenis dan macam kesyirikan, dan yang kita sebutkan tadi itu semua adalah jenis syirkul akbar, syirik yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan kalau dia mati tidak bertaubat, jelas tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha. Jelas Allah haramkan kepadanya surga kalau dia mati tidak bertaubat, pelaku dosa besar atau pelaku syirkul akbar. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kita ketahui juga kapan sih orang itu dikatakan musyrik. Karena tadi kita sudah sampaikan di awal, banyak orang-orang awam mengira kok bisa dikatakan dia melakukan kesyirikan, dikatakan musyrik. Orang sholatnya di masjid, puasa bulan Ramadan iya, ngeluarin zakat juga, dan juga udah naik haji, kok dibilang dia musyrik melakukan kesyirikan, gimana sih? Maka penting kita ketahui definisi tentang kesyirikan itu. Banyak para ulama memberikan definisi-definisi tentang kesyirikan, tetapi yang paling detail adalah apa yang didefinisikan oleh Imam Az-Zahabi, begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa definisinya? Kesyirikan itu adalah antaj'al lillahi niddan wa ya'budu ghairahu ma'ahu. Engkau menjadikan bagi Allah itu sekutu dan engkau menyembah Allah, artinya apa? Beriman kepada Allah. Dia menyembah Allah, bukan orang tak beriman. Nah, ini penting kita pahami jamaah. Banyak orang-orang salah paham, dikira orang musyrik itu adalah orang yang tak beriman kepada Allah. Ini salah. Kalau tak beriman kepada Allah, nggak beriman adanya Allah, Tuhan namanya Allah, itu bukan musyrik, namanya ateis. Nggak percaya adanya Allah, namanya ateis, bukan musyrik. Musyrik itu beriman, sholat, puasa,
beriman mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, beriman. Tapi ketika dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah ma'ahu ghairah, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan musyrik. Ya. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang yang tak beriman adanya Tuhan namanya Allah, tidak, mereka yakin. Bahkan mereka mengatakan Ka'bah itulah Rabb, Ka'bah itu punyanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, mereka yakin. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 36. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wahai Muhammad, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunnallah. Wahai Nabi Muhammad, coba kau tanyakan kepada mereka orang-orang musyrikin Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa? Semuanya akan jawab Allah. Artinya mereka yakin Allah itu Tuhan. Tapi kenapa dikatakan musyrikin Quraisy? Karena mereka juga mengibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka minta kepada Allah, juga minta kepada berhala. Mereka tawaf di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, juga tawaf dengan berhala-berhala. Mereka berkurban untuk Allah, juga berkurban untuk berhala. Itu yang disebut dengan musyrik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga musyrik itu adalah orang yang beriman, tetapi dia memberikan doanya kepada selain Allah. Dia menyembelih kepada Allah tapi juga menyembelih kepada selain Allah, kepada penunggu batu fulan, kepada penunggu kuburan fulan, dan seterusnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita harus selalu waspada akan kesyirikan ini. Karena bisa menimpa siapa saja. Walaupun sudah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sampaikan orang musyrik itu bukan orang tak beriman, orang beriman, tapi dia menyekutukan Allah di dalam peribadatannya. Maka kita harus selalu waspada, khawatir akan kesyirikan ini. Dan ini adalah ciri-ciri ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang paling khawatir akan kesyirikan. Dan dia selalu berusaha untuk memurnikan tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mendakwahi, mengkaji tentang kesyirikan, tentang tauhid, itu cirinya ahlu sunnah wal jamaah. Itulah dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Dan itu semua yang kita sampaikan di awal tadi adalah syirkul akbar. Sedangkan syirkul asghar, syirik yang kecil, ya, yang kita sampaikan tadi bahwasannya syirkul asghar, perbedaannya dengan syirkul akbar. Syirkul asghar ini pelakunya tidak keluar dari Islam. Begitu pula pelakunya masih di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mati tidak bertaubat, tidak langsung kafir, kekal di dalam neraka, enggak. Tapi dia tahta masyiatullah, di bawah kehendak Allah. Tapi dia juga diancam keras oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, Allah azab terlebih dahulu dan masukkan ke dalam surga. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni tanpa diazab, langsung dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun syirkul asghar, mungkin kita tutup pembahasan dengan pembahasan jenis-jenis syirkul asghar. Syirkul asghar yang kecil ini, ya, contohnya seperti riya dan sum'ah. Dan ini harus terus kita perjuangkan jemaah. Ini riya dan sum'ah ini, ya, sangat lembut masuk ke dalam hati-hati manusia yang beriman. Ini lembut sekali. Begitu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Saking lembutnya kata Ibnu Qayyim, tidak ada orang yang mengetahui hatinya itu masih ikhlas atau sudah tersusupi riya dan sum'ah. Karena dia lembut sekali. Maka kita harus terus berjuang untuk selalu mengikhlaskan murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yakuna lahu khabun min amalih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa memiliki amalan yang dia sembunyikan, enggak dia tampakkan kepada orang, maka kerjakan. Kalau bisa jangan ditampakkan. Tapi kalau memang harus ditampakkan dengan, ya, untuk memotivasi orang lain, contohnya dengan alasan untuk memberikan semangat kepada orang lain, maka tidak mengapa. Tapi kalau bisa ditutup, itu lebih baik. Itu yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena riya, sum'ah, riya itu ya ingin dipuji, sum'ah ingin didengarkan orang lain, ingin disanjung orang lain. Ini sangat lembut masuk ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu syirkul asghar. Ya, dosanya besar kalau kita melakukan amal ibadah karena riya, karena sum'ah. Memang tidak sampai mengkufurkan dari agama Allah, tetapi dosanya sangat besar
Kalau kita riya dan sum'ah mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti ujub juga termasuk daripada syirkul asghar, yang mana termasuk daripada syiar Islam agar kita selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kita nggak boleh ujub jamaah. Ujub ini adalah kita merasa sesuatu yang telah kita kerjakan itu karena kehebatan kita, bangga diri. Ini kalau bukan saya yang memang semangat, nggak mungkin saya bisa ibadah seperti ini. Nah, ini nggak benar jamaah. Karena la haula wala quwata illa billah, tidak ada upaya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan hidayah, Allah yang bantu kita istiqomah, bukan karena kepintaran dan kehebatan kita. Itu namanya ujub. Dan ujub itu adalah syirkul asghar. Begitu juga termasuk daripada syirik kecil adalah kita memakai jimat, ya. Ini juga jimat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syirik, tapi syiriknya syirik kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man allaka tamimah faqad asyrak. Siapa yang memakai jimat, ya, maka dia telah syirik. Tapi syiriknya bukan syirik yang akbar, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak. Tapi dosanya sangat besar dan dia adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Begitu juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada syirkul asghar adalah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh jemaah kita bersumpah kecuali dengan nama Allah. Demi Allah, kalau mau kita datangkan nama selain Allah harus tetap kita nisbatkan kepada Allah. Contohnya wa rabbul Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Boleh kita datangkan nama Ka'bah tapi harus disisipkan juga nama Allah. Artinya Rabb yaitu Allah yang memiliki Ka'bah. Gak boleh kita bilang demi Ka'bah, gak boleh. Atau demi Rasulullah, itu juga gak boleh. Kata Nabi SAW, man halafa li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Tapi itu syirik yang asghar, yang kecil. Walaupun kecil, tapi ingat kita sudah sampaikan tadi, maksudnya kecil bukan berarti dosa kecil. Syirkul asghar itu artinya tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi kalau dikategorikan tetap masih dosa besar. Jadi kedua-duanya dosa besar. Syirkul akbar dosa besar, syirkul asghar juga dosa besar. Jadi itu dia jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pamali, ya. Kalau bahasanya Arabnya tatayur, itu juga termasuk syirkul asghar. Ya, banyak kita bertatayur dengan angka. Terkadang di kalangan masyarakat masih berlaku. Mereka kalau melihat angka 13 katanya itu angka sial. Sehingga banyak terkadang di hotel-hotel yang masih menganut, ya, pemahaman pamali tadi, mereka jarang membuat lantai nomor 13. Kalau ada lift itu langsung dilompat 12 atau 12A langsung 14. Karena katanya nomor 13 nomor sial. Begitu juga pamali, contohnya kalau misalnya kena kotoran burung berarti ini waktu sial. Itu nggak benar jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah sampaikan yang memberikan kemudaratan, yang memberikan kebaikan, yang mengontrol segala-galanya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nggak boleh tatayur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tiyara minasyirk. Orang yang bertatayur itu, ya, pamali begini, kalau ada misalnya burung gagak di atas genteng rumah berarti bakal ada yang mati. Itu kan namanya tatayur. Itu tidak boleh kita mengundi nasib, ya, oh ini hari yang buruk gak boleh keluar. Maka itu syirkul asghar, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi itu termasuk dosa yang sangat besar. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik, walaupun itu syirik kecil, apalagi syirik besar. Ya, tidak boleh kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, dosa berzina, merampok dan lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini karena waktunya juga sudah lebih daripada yang kita kajikan, ya, karena Isya kemudian lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Atau sebelum kita tutup majelis mungkin ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan, falyatafaddal mashkuran. Kalau ada yang ditanyakan kami persilahkan. Jazakumullah khair. Tafaddal barakallahu fiik. Naam, jazakumullah khair. Tentang wasilah, pertanyaannya adalah kita mengambil wasilah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi ilaihil wasilah. Mintalah, carilah perantara
kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diketahui, wasilah yang syar'i itu, karena wasilah itu ada yang syar'i, ada yang bid'ah, bahkan haram, syirik. Wasilah yang syar'i adalah wasilah yang memang dia bisa memberikan hal yang kita jadikan dia sebagai perantara. Contohnya seperti apa? Seperti doa bagi orang yang masih hidup. Bagi orang yang masih hidup bisa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga terpenuhi kepadanya syarat-syarat diterimanya doa. Artinya dia adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beramal soleh, bukan orang yang bermaksiat. Karena maksiat ini yang mencegah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya yamuddu yadayhi ila sama. Ada seseorang ya as'asa a'bar yang dia dalam keadaan musafir, perjalanan yang jauh, rambutnya semua berhamburan debu, bajunya compang-camping, dia tadahkan langit, tangannya ke langit, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini posisi yang bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pertama musafir. Yang kedua dia dalam keadaan mengadahkan tangannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu malu mengembalikan tangan hambanya yang meminta kepadanya dalam keadaan kosong. Malu Allah Subhanahu wa taala. Cuman enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuziya bil haram. Gimana caranya? Dia makan dari makanan yang haram, pakaiannya dia dapat dari yang haram, semua dagingnya tumbuh karena yang haram. Gimana Allah Subhanahu wa taala ingin mengabulkan? Artinya maksiat itu adalah penghalang dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mau mengambil wasilah, ambillah wasilah yang memenuhi syariat, memenuhi syarat. Yang pertama adalah orang yang hidup, karena orang yang mati nggak mungkin lagi berdoa, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan salah paham. Ya, orang yang mati itu berharap doa dari orang yang hidup agar mereka didoakan, bukan kita orang yang hidup minta doa sama orang mati. Ini kebalik jemaah. Orang yang mati itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu, semuanya habis. Kalau sudah mati terputus semua amal ibadahnya, enggak ada lagi yang bisa dia usahakan. Cuma satu, yaitu doa, terutama doa anaknya yang soleh. Artinya orang yang hidup mendoakan orang yang mati. Makanya ada sunnah ketika kita menziaratil kubur. Apa sunnahnya? Kita minta doa sama kuburan itu atau kita doakan ahli kubur itu? Kita doakan ahli kubur itu. Assalamualaikum ya ahlad diyaril mu'minin. Keselamatan untuk kalian wahai penduduk kuburan, orang-orang yang beriman. Itu doanya. Antum salifun wa nahnu lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami minta kepada Allah untuk kesabatan untuk diri kami dan kepada kalian. Karena orang yang sudah mati itu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Mereka butuh juga kepada kesabatan, kekokohan untuk menjawab pertanyaan itu. Bukan kita minta Mbah Fulan, Wali Fulan ke kuburan yang sudah mati, berikan aku udah lama nggak dapat anak, udah lama nggak dapat jodoh. Ini gimana? Kalau bisa jawab itu kuburan, saya aja belum nikah kali. Itu kalau bisa jawab tuh. Kalau seandainya ahli kuburnya belum nikah, mati dalam keadaan jomblo. Ya. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu, ambillah wasilah yang syar'i. Pertama dia mampu untuk menjadi wasilah, artinya mampu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian terpenuhi syarat dikabulkannya doa, artinya dia adalah rajulun yang saleh, bukan pelaku bid'ah, bukan pelaku maksiat. Karena bid'ah itu lebih dahsyat daripada maksiat, daripada dosa. Dan sebisanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya boleh kita mengambil wasilah. Tapi ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta langsung kepadaku, janji kata Allah aku kabulkan. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu enggak seperti makhluk. Kalau makhluk mungkin butuh perantara, kita mau ketemu sama RW, RT, ketemu sama camat, ketemu sama gubernur, butuh perantara, nggak bisa langsung datang. Butuh kepada orang-orang dalam yang dikenal, baru bisa kita sampai kepada gubernur. Allah Subhanahu wa taala nggak seperti itu. Allah dekat kepada hamba-hambanya. Betul Allah itu alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy-Nya, tapi Allah itu dekat mendengarkan doa-doa hamba-hambanya. Allah kabulkan setiap doa hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang ditanyakan? Tafadhal barakallahu fiik. Pakai pengobatan
kalung terapi. Nah, yang seperti ada bebatuan. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun mengenai pengobatan, maka ilmu itu ada ilmu nadhari, ada ilmu daruri. Ya. Ilmu daruri itu adalah ilmu yang tak perlu dipelajari. Contohnya seperti api. Api itu sifatnya panas, udah nggak perlu lagi dipelajari. Orang sebodoh apapun pasti tahu kalau namanya api itu panas. Kalau namanya es itu dingin. Namanya matahari itu silau. Itu ilmu daruri, nggak perlu dipelajari. Daruri orang pasti tahu. Nah, hal seperti itu, contohnya seperti menyembelih kepada selain Allah, contohnya seperti berdoa kepada selain Allah, contohnya seperti memakai jimat tadi itu yang udah jelas, memang itu adalah jimat murni dari dukun, dari permintaannya kepada syaitan. Jimat itu didapati karena di situ ada ucapan-ucapan yang memang bukan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tulisan-tulisan Al-Qur'an yang dibalik, tulisan-tulisan Al-Qur'an yang dipotong, kemudian syarat-syarat tertentu seperti menyembelih ayam berwarna hitam dan lain-lainnya yang memang tidak ada syariat dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang seperti itu ilmu daruri, nggak perlu lagi dibahas. Itu udah syirik, udah jelas. Tapi kalau seandainya memang batu tersebut ada racikan-racikan tertentu, memang dicampur dengan ini dan itu, ya memang diteliti dengan ilmu ya pengetahuan, memang dia punya daya, mungkin daya untuk memberikan panas ya, atau daya untuk mungkin memberikan tenaga ataupun imun kepada tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Maka hal seperti itu harus kita pelajari. Makanya ada disebut ilmu nadhari, artinya ilmu yang harus diteliti, harus dipelajari. Memang ada ahlinya, ada memang orang-orang yang punya bidang dalam hal tersebut. Maka kita lihat. Tapi kalau semata-mata memang batu biasa, cuman diyakini batu ini punya penunggunya, ini udah jelas kalau ini nggak perlu lagi dipelajari, itu udah syirik. Karena itu bersangkutan dengan syaitan, dengan jin. Tapi kalau memang batu itu memang diracik ya dengan ilmu-ilmu tertentu, ilmu kimia dan lain-lainnya, dan memang terbukti setelah diteliti oleh ahlinya, memang itu murni dari pengobatan, dari campuran-campuran penemuan-penemuan yang ada, maka itu bukanlah kesyirikan. Itu bukan termasuk jimat. Kalau memang iya, makanya harus diperhatikan, harus diteliti. Kita nggak bisa mengatakan langsung syirik tanpa kita melihat dan mentelitinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup majelis dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.